Hai bro, warga plus 62, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan mereview film yang berjudul Squid Game, film yang lagi booming banget di tahun 2021 ini. Film ini menceritakan tentang sebuah permainan yang menghadiahkan uang sebesar 45,6 miliar won, diikuti oleh 456 peserta dari berbagai daerah, dan tiap pemain memiliki hutang yang banyak. Maka dari itu, mereka terpaksa mengikuti game yang mematikan ini dan mempertaruhkan nyawa. Yaudah langsung aja, daripada kebanyakan spoiler, kita langsung aja ke filmnya ya. Tapi sebelumnya, bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Thank you. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Gi-hoon. Dia adalah pekerja serabutan dan berstatus duda yang telah memiliki anak. Namun anaknya diasuh oleh mantan istrinya. Gi-hoon juga hidup masih bersama ibunya serta masih menjadi beban bagi orang tuanya. Namun, dengan kondisi seperti itu, dia mencoba untuk menjadi ayah yang baik bagi anaknya di hari ulang tahunnya dengan cara yang sangat buruk, yakni ia mengambil tabungan ibunya dan berniat untuk melipat gandakan dengan cara bertaruh pacuan kuda. Dan beruntungnya, dia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun, begitu keluar dari arena perjudian, Gi-hoon langsung dikejar oleh rentenir yang ingin menagih utang pada Gi-hoon. Melihat gerombolan rentenir itu, Gi-hoon pun secepat mungkin lari dari situ untuk menyelamatkan uangnya. Namun sayangnya, ia tetap tertangkap. Gi-hoon pun mencoba bernegosiasi kepada rentenir itu untuk membayar hutang dengan setengah uang dari hasil perjudiannya. Namun saat dia memeriksa uang di kantongnya, ternyata uangnya telah hilang. Dan ternyata saat berlari pengejaran tadi, dia sempat menabrak seorang wanita yang dimana wanita itu adalah pencopet. Karena tidak bisa membayar hutang, Gi-hoon pun dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian yang mana surat itu berisi jika tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka pembayarannya adalah organ-organ tubuhnya. Kesialan demi kesialan membuatnya stres dan frustasi, serta di hari ulang tahun anaknya, dia tidak dapat membelikan hadiah yang bagus untuk anaknya. Akhirnya, dia memberikan kado berupa korek yang berbentuk pistol, yang dimana hadiah itu didapatkan dari cabut door prize. Dia benar-benar merasa berdosa dan bersalah, serta merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi putrinya, dan juga dia merasa hidupnya penuh dengan kemalangan. Tiba-tiba di tengah keputusasaannya, Gi-hoon pun didatangi oleh seorang pria memberikannya sebuah tiket permainan berhadiah uang tunai yang sangat besar. Mendengar hal itu, Gi-hoon pun berniat untuk mengikutinya. Singkat cerita, Gi-hoon dan orang-orang lain yang bernasib sama seperti Gi-hoon dibawa oleh mobil dan mereka dibius di dalam mobil tersebut agar mereka tak mengetahui lokasi permainan tersebut. Selain itu, HP dan barang bawaan mereka disita dan akan dikembalikan ketika mereka pulang nanti. Tak beberapa lama mereka dikumpulkan di sebuah ruangan besar dan terdapat 456 peserta yang dikumpulkan. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng dan disertai anak-anak buahnya dengan seragam merah. Kita sebut saja pasukan Tengu ya, biar lebih mudah. Di sana, Gi-hoon bertemu dengan peserta-peserta lain, yakni diantaranya adalah Sang-woo, temannya Gi-hoon, Il-nam, kakek yang mengidap penyakit kanker otak, seorang pekerja dari Pakistan bernama Ali, Deok-soo, seorang ketua gangster, Mir-yong, dan Sabyok. Nah, Sabyok merupakan gadis yang mencuri uang Gi-hoon. Jadi saat bertemu, Gi-hoon menjadi sangat marah, mereka pun bertengkar. Namun tiba-tiba pasukan Tengu pun datang dan menjelaskan bahwa mereka akan memainkan 6 permainan.
Dan adapun peraturan yang harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan, pemain yang tidak bermain atau menolak langsung dieliminasi. Dan persyaratan selanjutnya, permainan akan dihentikan jika mayoritas atau sebagian besar pemain memilih untuk berhenti dengan voting. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, mereka pun digiring ke ruangan permainan pertama. Terdapat sebuah robot di ujung aula yang akan menjadi pemandu permainan. Saat robot berkata lampu hijau, peserta boleh bergerak secepat mungkin untuk sampai di garis finish. Namun, saat robot itu berkata lampu merah, para peserta harus berhenti dan tidak boleh bergerak sedikit pun. Karena jika ketahuan bergerak oleh sensor robot, maka mereka pun akan mati. Para peserta pun berhamburan untuk meminta keluar dari ruang permainan. Namun, sang robot tidak berhenti-berhenti menembak yang bergerak. Namun tiba-tiba, seorang kakek berjalan dengan pelan ketika robot berkata lampu hijau. Dan dari situlah mereka paham cara memainkannya. Mereka harus segera sampai di garis finish dengan selamat dengan waktu yang sedikit. Mereka yang berhasil selamat ke garis finish akan menuju ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang tertinggal mencoba berlari secepatnya, namun tiba-tiba dia terpeleset dan hampir jatuh. Dan beruntungnya, Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya dan menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka pun lolos dari permainan pertama, sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu akan ditembak habis. Setelah menyelesaikan permainan pertama, mereka pun dikumpulkan di ruangan mereka dan dari 456 peserta menyisakan 201 peserta. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan dan mereka sepakat untuk menyudahi permainan itu dengan melakukan voting. Dan sebelum voting, pasukan Tengu pun menunjukkan hadiah uang yang sudah mencapai 25 miliar. Jumlah itu sesuai dengan jumlah peserta yang telah gugur atau mati. Dan jika mereka memilih berhenti dari permainan, mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sedikit pun. Hal itu tentu saja membuat mereka menjadi ricuh. Dan voting pun dimulai. Dan singkat cerita, pada akhirnya hasil menentukan bahwa permainan berhenti dengan hasil 100 berbanding 101. Dan karena kesepakatan itu, mereka pun dipulangkan. Keesokan harinya, Gi-hun melaporkan ke kantor polisi atas kejadian yang dia alami. Dia menceritakan kejadian dari awal hingga akhir. Polisi yang mendengarkan cerita Gi-hun hanya menyepelekannya dan tertawa. Dan Gi-hun juga memberikan tiket yang ia dapatkan dari seorang pria. Di tiket itu terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Namun ketika polisi menghubungi nomor tersebut, yang mengangkat malah seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Hal itu pun membuat polisi marah dan menganggap Gi-hun ada gangguan jiwa. Tiba-tiba datanglah seorang polisi bernama Junho yang baru datang. Tanpa alasan, dia tertarik dengan tiket permainan tersebut. Dia juga meminta identitas Gi-hun pada para polisi lainnya. Junho seperti mengetahui ada hal yang tidak beres pada permainan tersebut. Dan ternyata dia juga memiliki tiket permainan tersebut. Tiket itu kepunyaan kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun mengira bahwa kakaknya ada di permainan itu. Di tempat lain terlihat Gi-hun pulang ke rumahnya dan kebingungan mencari ibunya. Dan ternyata ibunya telah dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit diabetes akut. Singkat cerita, Gi-hun menyusul ke rumah sakit. Bahkan, dokter menyarankan kepada Gi-hun untuk melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit. Hal itu membuat Gi-hun sedih dan kecewa kepada dirinya, dan dia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya untuk pengobatan ibunya.
Namun ia malah mendapatkan hinaan dari suami baru mantan istrinya, dan dia bahkan melarang Gi-hun untuk menemui putri kandungnya. Hal itu pun membuat Gi-hun marah dan memukul lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun terngiang ucapan pasukan Tengu bahwa dunia lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam permainan. Mereka tetap dikejar hutang, hidup sulit, dan dikejar-kejar rentenir. Semua kesulitan yang dialami para peserta membuat Gi-hun dan peserta lainnya terpaksa untuk masuk lagi ke dalam permainan. Singkat waktu, pada malam hari mereka pun semua menunggu untuk dijemput seperti saat ingin ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu dengan apa yang terjadi di dalam permainan. Dan ternyata Junho yang seorang polisi mengikuti mereka, dan tanpa disangka dia menyusup ke dalam mobil. Junho berniat untuk masuk ke area permainan untuk dapat menemui kakaknya yang hilang. Junho pun menghajar panitia pasukan Tengu dan mengambil kostumnya, berniat untuk menyamar agar tidak diketahui oleh siapapun. Singkat cerita, seluruh peserta pun kembali dikumpulkan ke ruangan besar, namun tak diduga ada beberapa di antara mereka kali ini datang dengan persiapan, yakni membawa alat-alat senjata kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 yang datang dan memutuskan untuk hadir kembali. Di sisi lain, Junho yang sedang menyamar mengalami kebingungan. Pada malam harinya, Sabyok mencoba untuk menyusup melalui ventilasi lubang udara dengan bantuan Miryong. Ia pun berhasil masuk ke lubang udara dan melihat di ruangan lainnya. Di sana dia melihat pasukan Tengu sedang membuat suatu masakan dari gula. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang dibuat oleh pasukan Tengu tersebut. Keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan untuk memainkan permainan kedua. Sangwo mengetahui ulah Sabyok dan bertanya apa yang dilihat kemarin malam. Dan ia berkata, permainan selanjutnya pasti permainan masa kecilnya. Namun, Sabyok tidak tahu karena dia berasal dari Korea Utara. Oleh sebab itu, Sabyok pun memberitahu apa yang dilihatnya, bahwa dia melihat mereka sedang merebus gula. Dengan ucapan Sabyok, Sangwo pun teringat dengan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang dicetak dengan berbagai bentuk. Dan tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuk yang disediakan, dan itulah alasannya Sangwo memilih bentuk yang mudah baginya. Namun hal yang jadi tanda tanya, Sangwo tidak memberitahu teman dekatnya, malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti Gi-hun memilih bentuk payung, kakek Il-nam memilih bentuk bintang, dan Ali mengambil bentuk bulan. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Mereka pun berlomba-lomba dengan cepat menyelesaikan permainan itu. Bagi peserta yang gagal membentuk gambar yang sesuai, misalkan patah atau rusak, maka peserta pun akan langsung dieliminasi dengan cara ditembak. Hal itu pun membuat para peserta panik dan semakin ketakutan. Mereka pun, walaupun ketakutan, berjuang secepat mungkin untuk membentuk pola gambar yang dipilihnya. Sedangkan Miryong menggunakan cara yang hebat dengan memanaskan jarum dengan korek yang dia bawa untuk melelehkan gula tersebut. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu telah menyelesaikan permainan dengan selamat. Namun, beda dengan peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit, dan mereka pun dikejar oleh waktu yang tinggal sedikit. Dan pada saat itu, Junho pun mulai dicurigai oleh Tengu lain karena Junho terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun menemukan ide brilian untuk menyelesaikan misi permainan dengan cepat. Di situ, Gi-hun menyadari bahwa gula bisa meleleh dan lunak. Jadi, dia pun memutuskan untuk menjilati gulali tersebut sampai bisa dibentuk sesuai dengan polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang dia sadari, dan para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti caranya. Benar-benar hal itu pun sangat membantu mereka untuk menyelesaikan permainan. Gi-hun, kakek Il-nam, dan peserta-peserta lainnya pun berhasil menyelesaikannya. Namun tiba-tiba ada seorang peserta yang gagal mencoba untuk melawan seorang pasukan Tengu. Karena itu pasukan Tengu pun langsung menembak peserta yang lain agar tidak bisa melawan.
Seorang peserta yang melawan itu pun menodongkan pistol ke kepala seorang pasukan Tengu dan memintanya untuk melepaskan topeng. Pasukan yang telah diketahui identitasnya langsung ditembak oleh pria bertopeng. Jadi kesimpulannya gini, seluruh pasukan Tengu tidak diperkenankan diketahui identitasnya dan dilarang membuka topeng di area permainan tersebut, kecuali saat mereka sedang tidur atau di dalam kamar sendirian. Dan itulah cerita film Squid Game Part 1, episode 1 sampai 3. Gimana? Seru banget ya? Lalu, permainan apa nih selanjutnya yang akan dimainkan oleh para peserta? Jika kalian penasaran, silahkan komen, like, dan subscribe ya, agar saya makin semangat lah untuk melanjutkan part 2-nya. Dan ditunggu ya part 2-nya episode 4, 5, 6. Thank you yang udah nonton channel ini dan bye-bye.